Selamat pagi jemaat yang ada di rumah. Kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jemaat di rumah masih tetap berduduk dan kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah putranya. Menjadi penebus yang membuat kita waris kerajaannya terus. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia karena domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia Raja Agung semesta. Pentabisan ibadah jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan yang selalu mendengar doaku dan yang tidak menarik kembali kasih-Nya kepadaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang layak dihukum karena dosa kami.
Tetapi karena penderitaan dan pengorbanan anak-Mu, kami dilayakkan untuk berdoa di hadapan-Mu, supaya kami diampuni dari segala kesalahan kami oleh karena kasih-Mu. Amin. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, Maha besar, mulia namamu, dan kuasa-Mu kekal selamanya. dan doa kepanjangan. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Roh Kudus tetap teguh, Kau
Pengakuan dosa. Jemaat sekalian, dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu, marilah kita masing-masing mengaku dosanya dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu, sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Demikianlah pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosamu Berita anugerah pengampunan dosa. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini dengan perantaran Kristus Tuhan kita. Maka baiklah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Marilah jemaat yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitab kita sebagai firman pengarahan yang terambil di dalam Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai yang kelima. Jemaat menyimak Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dari mimbar. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu akan melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Amin. Berbahagialah kita yang pada
hari ini membaca firman Tuhan, bahkan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Pembacaan hukum Tuhan dan pengakuan imam, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat sekalian, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, mataku tertuju kepada-Mu.
Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hormat bagi Allah di tempat maha tinggi. Layaklah Engkau ditinggikan pada saat pagi hari ini bersama-sama dengan umat-Mu, menghadap Engkau Tuhan untuk berdoa syafaat untuk Tuhan Yesus, kemajuan, pertumbuhan, kekuatan, rahmat kasih karunia yang Tuhan tambah-tambahkan bagi kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan Yesus hari-hari ini dalam hidup kami. Biarlah kiranya Engkau menyertai, menopang, menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, dalam menghadapi Tuhan Yesus berbagai tantangan yang hari-hari ini Tuhan Yesus dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan, Kau memberikan kekuatan kemampuan bagi setiap aparat, baik Tuhan tenaga-tenaga medis, baik para dokter, baik juga perawat, dan juga Tuhan orang-orang yang berkecimpung Tuhan dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, hikmat, kasih karunia. Dan para pasien-pasien yang terpapar oleh virus ini, Tuhan berikan sukacita bagi mereka, kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari yang sulit dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka keluar menjadi pemenang, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para umat-umat Tuhan yang hari ini Tuhan Yesus dicurigai dan juga Tuhan Yesus positif COVID-19. Kiranya penghiburan daripada Tuhan dan juga pemulihan dan kuasa mujizat Tuhan terjadi bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pekerjaan dan kesehatan seluruh jemaat. Tuhan, virus COVID-19 ini Tuhan menjadi dampak dalam hal segi apapun, baik ekonomi, sosial, dan juga Tuhan Yesus apapun yang kami gumulin hari-hari ini. Biarlah kiranya tangan-Mu yang menyertai berkati, limpahi dengan anugerah dan syukur sehingga kami dipelihara baik oleh tangan Tuhan yang hidup, sehingga akan ada makanan dan minuman yang kami nikmati. Limpahi kami dengan anugerah Tuhan sehingga kami dipelihara oleh Tuhan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh kesehatan jemaat dan secara khusus kami berdoa untuk kandungan Ibu Ningsi, untuk Ibu Esi Maya Putri dan Ibu Tobing. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu juga untuk kesehatan dan pemulihan Ibu Sudarwati. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah pemulihan daripada ilahi yang menyertai memberkati umat-Mu Tuhan, dan menguatkan kandungannya Tuhan Yesus dalam masa-masa Tuhan akan melahirkan. Tuhan tolong memberkati anak-anak Tuhan ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami maupun yang dekat maupun yang jauh. Kiranya tangan Tuhan menolong memberkati mereka, pelihara mereka Tuhan dalam pendidikan, dalam pekerjaan mereka. Walaupun hari ini Tuhan situasi kondisi tidak mendukung dan kami tidak dapat memantau keadaan mereka dari jauh, tapi biarlah pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang mereka alami dan kecap, dan biarlah tiap-tiap hari mereka dimampukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Pelihara mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk renovasi gedung gereja lama dan pastori. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dana ini diperlukan, tukang ini diperlukan, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk MPH Sinode dalam seluruh program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Berkati tukang-tukang yang bekerja, dan berkati juga Tuhan para donatur yang mendukung bangunan ini Tuhan sampai selesai dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rumpun suku Maluku, suku Geser Gurom, suku Hitu, suku Makian Barat, dan suku Makian Timur. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya rumpun ini Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan.
Kiranya rumpun suku ini dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai memberkati suku ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Urapi dan berkati kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah kami masing-masing. Berikan kami hikmat dan pengertian dengan kebenaran firman-Mu. Dan ajari kami Tuhan ditemukan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan Allah kami yang hidup. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia telah naik dan akan datang kembali. Seperti yang sama dia naik, dia akan turun untuk menjemput kita di waktu yang Tuhan telah tentukan untuk kita bersama-sama menikmati kebersamaan bersama-sama dengan Dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dalam memperingati hari kenaikannya pada pagi hari ini, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 sampai yang ke-36. Matius 24 ayat yang ke-29 sampai yang ke-36. Kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka dalam Matius 24 ayat 29 sampai dengan 36. Firman Tuhan katakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagi firman Tuhan di bawah satu tema untuk kita renungkan, yaitu tanda-tanda zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia yang sekarang ini kita diami, ada banyak tanda-tanda alam, tanda-tanda yang menyertai kita manusia. Baik itu tanda di langit, baik itu tanda cuaca, baik itu tanda musim yang bergulir, yang datang silih berganti. Contohnya seperti musim menanam, musim menuai, dan melihat tanda-tanda bintang di langit untuk menyatakan waktu dan hari dan penanggalan-penanggalan tertentu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini dimaksudkan untuk menolong manusia itu sendiri, supaya mungkin dia waspada terhadap cuaca-cuaca yang ekstrim, atau berhubungan dengan bencana-bencana alam, atau berhubungan dengan waktu musim menanam, atau waktu musim-musim tertentu yang dia butuhkan untuk menolong manusia itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian halnya tentang tanda-tanda zaman. Mengapa tanda-tanda zaman itu ada? Kan itu. Dan mengapa harus ada tanda-tanda zaman? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal tanda-tanda zaman, ada ilmu yang mempelajari itu yang disebut dengan eskatologi. Eskatologi yaitu ajaran tentang akhir zaman, seperti hari kiamat, hari kebangkitan segala manusia, dan hari di mana surga itu dinyatakan bagi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada teks firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, ada membahas tentang pelajaran tentang eskatologi atau tanda-tanda zaman,
tentang surga, tentang akhir dari manusia itu sendiri. Dan ini penting bagi kita untuk kita menyikapinya, untuk kita waspada, untuk kita memahami dan mengerti tentang tanda-tanda ini, supaya kita tetap waspada, kita siap sedia jika masanya itu datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 bagian yang kita renungkan pada hari ini. Yang bagian yang pertama tentang tanda-tanda zaman itu sendiri. Ayat yang ke-29 firman Tuhan katakan demikian. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang teks ini tidak luput daripada teks sebelumnya menjelaskan di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 dan seterusnya tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Masa itu akan datang namanya masa kesukaran bagi orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, masa itu akan terjadi kesukaran bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka akan mengalami yang namanya tekanan berat, mereka akan mengalami nama siksaan berat, dan mereka akan mengalami intimidasi yang sangat berat. Dan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang tersulit yang orang-orang percaya alami. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Kristus, masa-masa itu adalah masa-masa yang baik. Masa-masa itu adalah masa-masa yang biasa-biasa saja. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Bukankah kita berpikir selama ini bahwa aku mengikut Tuhan, bisa saja keadaanku baik-baik, bisa saja aku diberkati berkelimpahan, diberkati dengan kecukupan berkat-berkat Tuhan. Tapi mengapa masa-masa itu akan terjadi di mana orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami masa-masa yang sulit? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penyebab yang terjadi mengapa masa-masa itu dikatakan sulit bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Hal yang pertama dikatakan bahwa kewarganegaraan kita bukan dari bumi tapi dari surga. Filipi 3 ayat yang ke-20. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 menjelaskan orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia sudah disucikan oleh kuasa darah Tuhan, dan dia telah diangkat dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dan kemudian kewarganegaraannya yang dari kewarganegaraan gelap kemudian masuk ke kewarganegaraan surga itu sendiri. Sehingga dia bukan lagi warga kenegaraan bumi, tetapi dia warga kenegaraan surga. Intinya adalah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan ketika dia masih ada di bumi, dia menumpang sampai waktu tibanya nanti dia akan menempati dan menduduki warga kenegaraannya sendiri, yaitu surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan hal yang di bumi, ketika seseorang memiliki kewarganegaraan asing, maka dia tidak memiliki hak yang mutlak akan segala fasilitas yang ada di negara itu. Dia tidak memiliki hak atas apapun yang ada di negara itu, karena dia adalah warga negara asing. Dia tetap dapat hidup, tetapi dia tidak memiliki fasilitas yang penuh terhadap apapun yang dia ingini. Demikian halnya tentang kewarganegaraan surga. Dia tetap hidup di bumi, dia tidak menikmati apa yang ada di bumi, tetapi dia tidak memiliki hak yang penuh tentang apa yang ditawarkan oleh bumi, sebab ia adalah warga kerajaan surga. Nah, ini yang membuat ia menjadi sulit untuk hidup di dunia. Ini yang membuat hari-hari itu menjadi sesuatu siksaan. Hari-hari itu yang membuat dia menjadi sulit. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab kita hidup di dalam nama Yesus Kristus. Dalam Matius 24 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan demikian, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi oleh karena nama Kristus itu sendiri, oleh karena nama Tuhan kita itu sendiri, maka kita akan mengalami penganiayaan, kita akan mengalami diskriminatif, kita akan mengalami ketersudutan dan mengalami siksaan oleh karena apa? Nama Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah
menyatakan kepada kita suatu rahasia yang besar, di mana ketika orang percaya kepada Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikucilkan di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berani tidak kita akan memahami dan mengerti dan mengambil keputusan akan hal ini, bahwa ternyata aku mengikut Yesus, aku harus mengalami yang namanya kekerasan dan hari-hari yang sulit bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang ketiga, manusia lebih menyukai gelap daripada terang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa alasan Yesus menjadi yang tertolak pada Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Dan mengapa orang-orang membenci nama Yesus itu sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 dijelaskan bahwa manusia lebih menyukai gelap. Mereka tidak mau diterangi oleh terang firman Tuhan. Karena apa? Kegelapan mereka, kesalahan mereka tidak mau diterangi supaya dibasuh, kemudian diluruskan oleh Tuhan. Justru mereka senang dengan gelap, senang dengan kejahatan mereka, senang dengan perbuatan-perbuatan kotor mereka yang membuat mereka menolak untuk hidup di dalam terang itu sendiri. Yesus berkata, aku adalah terang dan hidup. Dan barang siapa yang berjalan bersama-sama dengan Kristus, maka dia berjalan di dalam terang itu sendiri. Tetapi akan ada banyak orang yang menyukai gelap daripada terang itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup sebuah pilihan yang harus kita pilih. Apakah kita mau hidup di dalam terang dan dibenarkan di dalam terang Kristus, ataukah kita hidup bersama-sama dengan dunia itu? Firman Tuhan berpesan dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu keluarlah kamu di antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, apa yang kotor, apa yang berdosa, supaya aku menerima kamu. Dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Kadang-kala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang percaya yang kompromi dengan keadaan, kompromi dengan hal-hal yang membuat mereka malu untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pada hari ini Tuhan bersabda, Tuhan menekankan kepada kita, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh. Janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuhmu, seolah-olah mereka telah membinasakan engkau, seolah-olah mereka telah melenyapkan engkau dari muka bumi. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Firman Tuhan katakan, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus hari-hari ini kita takuti? Jangan kita takut kepada apa yang ditakuti oleh banyak orang pada hari-hari ini. Jangan kita menjadi takut oleh karena ketakutan-ketakutan yang umum yang orang takutkan. Tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa, bukan hanya membinasakan tubuh, tetapi juga dapat membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang disebut dengan kematian yang kedua, Bapak Ibu. Kematian pertama adalah di mana di bumi ini kita terpisah, tubuh kita yang fana, kemudian roh kita kepada dunia yang lain. Tetapi di dalam tangan Kristus itu sendiri, kepada orang yang tidak ikut kepada Kristus, orang yang mau hidup di dalam gelap, maka dia akan mati dalam kebinasaannya. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-30 sampai 31 firman Tuhan katakan demikian. Pada waktu itu akan tampak tanda-tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang, dan di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Mengapa pentingnya kita belajar eskatologi?
Hal ini sebagai maksud pembelajaran bagi umat Allah akan suatu rahasia yang besar dari segala apa yang Tuhan ciptakan, mulai dari kejadian Adam yang diciptakan sampai masa kesudahannya itu yang ditentukan Allah nanti. Maka apakah rahasia itu semuanya? Rahasia itu adalah semuanya intinya hanya kepada Yesus Kristus. Intinya hanya kepada Yesus Kristus yang datang kedua kali. Apa maksudnya Yesus datang yang kedua kali? Maksud Yesus datang kedua kali adalah menggenapi seluruh maksud dan tujuan dari apa yang telah difirmankannya, dari apa yang telah diciptakannya di dalam Alkitab. Semuanya itu harus digenapi sampai pada masa Yesus datang yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud daripada Yesus datang atau maksud dari pembelajaran eskatologi adalah untuk menggenapi seluruh maksud Allah yang dibukakan dari rahasia yang terdalam, sehingga kita memahami dan mengerti bahwa inilah rupanya rancangan Allah yang sesungguhnya, yang penuh kasih karunia yang diberikan kepada ciptaannya sendiri, yang terlebih khusus adalah manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rahasia apakah yang dimaksud dalam penggenapannya itu? Yang pertama, rahasianya adalah membinasakan iblis dengan segala perbuatannya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8, bahwa iblis dengan segala perbuatannya harus dihancurkan, harus digagalkan dan harus dibinasakan. Karena sejak zaman purbakala, iblis sebenarnya yang menjadi peran untuk menghancurkan segala umat manusia yang berdosa. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rancangan Allah ketika Yesus datang yang kedua kali adalah membinasakan iblis itu sendiri dengan kerajaan-kerajaannya. Kemudian yang kedua, hal yang Tuhan lakukan ketika Yesus datang yang kedua kali dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Firman Tuhan katakan bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu dalam kerajaan surga. Tempat kita bukanlah di bumi, sebab kita adalah bukan warga kenegaraan bumi, tetapi warga kenegaraan kita adalah surga. Maka Tuhan telah menciptakan satu tempat bagi kita yang ada di surga. Dan kemudian Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput orang percaya untuk masuk ke dalam rumah yang telah dipersiapkan oleh Allah sendiri bagi kita. Tempat itu tidak bisa dibinasakan. Tempat itu tidak bisa dirusak. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kedukaan di dalamnya. Sebab Allah telah menghapus air mata dari orang-orang percaya kepadanya. Hari ini bisa kita sakit. Hari ini kita mengalami keluh kesah di dalam tubuh kita yang fana ini. Kita mengalami keletihan, kita mengalami kelesuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah berjanji ketika Ia datang yang kedua kali, maka Dia akan menjemput orang percaya ke rumah Bapa di surga. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat menarik ketika ada orang percaya yang meninggal dan kemudian diucapkan bela sungkawa dengan berkata, telah pulang ke rumah Bapa di surga, namanya Anu, Anu dan Sianu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah iman orang percaya. Inilah keyakinan orang percaya, menjemput orang percaya kembali ke rumah Bapa di surga. Yang ketiga, Yesus datang kedua kali adalah untuk meyakinkan orang percaya, untuk menunjukkan kepada orang percaya bahwa aku adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai umatnya, Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika Ia naik ke atas surga, kemudian Dia akan turun kembali untuk menjemput orang-orang percaya itu, untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Ketika Yesus datang pertama kali untuk menggenapi perjanjian lama, maka Dia lahir dari bayi yang mungil, lahir dari kandang domba yang hina, kemudian dibalut dengan kain lampin, kemudian dibaringkan di palungan makanan domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebagai suatu gambaran sebenarnya dari ketertolakan kelahiran Yesus sendiri, Bapak Ibu, yang seharusnya Dia lahir dengan baik, di tempat yang baik. Raja di atas segala raja yang lahir, mengapa Dia harus lahir di kandang?
Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika datang yang kedua kali, Tuhan tidak datang dengan kehinaan. Tuhan tidak datang dengan ketertolakan. Tuhan tidak datang dengan tidak dilihat oleh banyak orang. Namun Ia datang dengan segala keperkasaan. Dia datang dengan segala kemuliaannya. Dan banyak orang dari seluruh penjuru bumi akan melihat Dia. Dan Yesus akan dinyatakan dalam kemuliaannya. Dan Dia adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menarik Bapak Ibu untuk menyatakan bahwa Allah yang Immanuel, untuk menyatakan Allah masih bersama-sama dengan kita. Yang selanjutnya, maksud Yesus datang yang kedua kali adalah menyediakan tempat yang bernama Yerusalem baru yang turun dari surga. Dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah Bapak Ibu gambaran daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ia akan membinasakan bumi dengan segala isinya, tetapi Dia akan menyediakan tempat yang baru yang disebut dengan Yerusalem baru. Dalam Wahyu 21 ayat 1 dengan 3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini hanya kita melihat samar-samar tentang apa yang kita pahami dan kenal tentang Allah yang maha agung dan dahsyat itu. Namun lewat kedatangan Kristus yang kita akan nikmati Bapak Ibu, ada suatu pemahaman dan pengertian besar yang Tuhan nyatakan bagi diri kita, sehingga kita Bapak Ibu memiliki kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan apapun, sebab Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sebagai suatu keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, sehingga kita tetap kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bagian yang kedua ini, mari kita pahami bahwa Yesus datang yang kedua kali. Dalam kegemilangannya, Ia naik yang disaksikan oleh banyak orang, tetapi Dia juga turun yang kedua kali. Ia akan banyak dilihat oleh orang. Yang ketiga selanjutnya ayat 32 firman Tuhan katakan sebagai berikut. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya lembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Belajarlah untuk menjadi bijaksana. Belajarlah untuk memahami firman Allah. Dan selalulah pegang firman Tuhan itu. Jangan terjebak apa kata orang. Orang berkata begini, tiap hari khotbah dalam mimbar, kemudian dalam persekutuan-persekutuan, ketika merenungkan firman Tuhan pun, Yesus segera datang. Yesus segera datang. Kemudian orang berkata bahwa mana Yesus datang? Mana Ia segera datang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk menjadi bijaksana. Peganglah firman Tuhan. Ia seperti pencuri yang datang malam hari. Kita tidak tahu waktu kapan Ia datang. Kita tidak tahu kapan Ia akan hadir untuk menjemput kita. Hanya Bapa yang tahu waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memahami firman Tuhan dengan bijaksana. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu dunia semakin lama semakin rusak, biarlah itu terjadi. Justru orang benar akan hidup oleh kebenaran Kristus itu sendiri, dan orang fasik hidup dalam kefasikannya. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dan 15 berkata, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Apakah nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Kita berkata begini, aduh, saya kayaknya kurang tahu Pak, kan itu. Kayaknya kita belum paham dan mengerti. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada ditulis di dalam kitab-kitab itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Saya teringat dengan Paulus pernah berkata begini, aku berusaha untuk memberitakan Injil dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan pula aku
menjadi orang yang tertinggal dan orang yang tertolak karena mengabaikan hal untuk tetap tinggal dalam kitab kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berkata dalam hati kita, aku banyak melayani gereja. Kita mungkin berkata, aku banyak melayani umat Tuhan, aku melayani di gereja, aku terlibat dalam banyak persekutuan, dan aku mengikuti banyak persekutuan doa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan, apakah nama kita telah tercatat di dalam kitab kehidupan? Caranya bagaimana? Tinggallah di dalamku, dan firmanku tetap tinggal di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada lain Bapak Ibu. Peliharalah hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan abaikan hidup kita dan jauhkan diri kita terhadap firman Tuhan, karena kita akan menjadi orang yang terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan iri oleh karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan kita menjadi iri karena apa yang dilakukan kejahatan bagi dirinya sendiri. Segala sesuatu akan berlalu, tetapi firman-Nya ya dan amin dalam Wahyu 22 ayat 11-16. Peganglah apa yang ada pada kita. Kalau hari ini kita percaya kepada Kristus, peganglah itu. Kalau hari ini kita tetap memelihara firman Tuhan, peganglah itu. Karena waktunya akan tiba. Dan seperti pencuri di malam hari, ketika didapati Tuhan, apakah kita dalam keadaan kekencangan rohani? Apakah kita hari-hari ini memegang teguh kepada firman Tuhan? Bisa jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang hari ini mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita tidak tahu, mungkin malam, mungkin besok, lusa, tahun depan, 2 tahun yang akan datang, kita dipanggil oleh Tuhan dengan penyesalan dan tidak mau hidup dalam firman Tuhan. Hari ini putuskan Bapak Ibu, putuskan dalam hati kita, aku mau mengikuti firman Tuhan. Aku mau tinggal di dalam firman Tuhan. Bukan hanya sekedar ku renungkan dan kemudian ku abaikan. Tetapi aku mau melakukannya. Dan aku mau hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Dan aku didapati Tuhan menjadi orang-orang yang setia memelihara firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami memperingati Engkau naik ke atas sorga. Disaksikan beratus-ratus mata yang memandang ke langit. Dan kemudian malaikat itu berkata kepada murid-muridnya, apa yang kau lihat hari ini juga akan kau lihat ketika Dia turun kembali menjumpai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Tuhan, datanglah. Biarlah Tuhan hati kami dipenuhi rasa rindu. Biarlah hati kami dipenuhi rasa Tuhan Yesus yang kagum dan haus akan Tuhan. Sehingga tiap-tiap hari kami di dalam hati kami Tuhan merindukan Yerusalem baru itu, tempat yang Tuhan janjikan itu. Jujur Tuhan kami letih, jujur Tuhan kami capek, jujur Tuhan Yesus kami yang berjuang Tuhan Yesus, yang ada di bumi ini Tuhan Yesus, dengan segala Tuhan Yesus tawaran-tawaran dunia Tuhan, yang membuat kami menjadi letih. Kuatkan dan teguhkan iman kami ya Tuhan, untuk berjalan dengan firman Tuhan, untuk berjalan dengan kuasa firman Tuhan itu sendiri, sehingga didapati kami menjadi orang-orang yang Tuhan yang lebih daripada pemenang. Umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang ada di rumah, jamah hati mereka ya Tuhan, jamah hati mereka, pulihkan hati mereka saat ini ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka untuk mereka memiliki kekencangan rohani. Mereka tetap memiliki gairah untuk mengasihi Tuhan. Mereka memiliki gairah Tuhan untuk mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami hidup 80-70 tahun. Dan kelebihan dari semuanya itu adalah keletihan. Dan juga Tuhan Yesus sesuatu yang mencapekkan diri kami sendiri. Tapi biarlah Tuhan Yesus kami berpengharapan di dalam Kristus.
dalam usia yang Tuhan izinkan kami untuk nikmati pagi hari ini, kami membawa kepada satu pemahaman dan pengertian. Tuhan mengizinkan kami untuk melakukan sesuatu yang baik. Tuhan izinkan kami untuk berbuat sesuatu yang baik. Kami diizinkan Tuhan untuk dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang baik. Dan ketika kami waktunya tiba, kami tidak menyesal karena kami telah memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami bangga Tuhan Yesus terhadap apa yang kami telah lakukan, karena Kristus Yesus Tuhan yang mampukan kami melakukan segala hal di dalam Kristus. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Urapi berkati kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun dengarkanlah arahan firman Tuhan. Jemaat, berilah dengan tetap mengingat firman Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang akan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadaku. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhan. Ku dengar suara. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami ucap syukur untuk lawatan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan iman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami ucap syukur ya Bapa, oleh karena Tuhan telah menolong di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus telah memberkati dalam usaha pekerjaan kami, sehingga pada hari ini ya Bapa kami boleh memberikan persembahan untuk-Mu. Terimalah persembahan kami, sucikan, kuduskan agar menjadi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mana Tuhan telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Jemaat sekalian yang menyaksikan acara ini, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan di hari yang penting dan bersejarah ini untuk memperingati kenaikan Engkau. Bapa, kami mengucap syukur kami dapat melewatinya, dan kami tetap berpengharapan di dalam Kristus bahwa Engkau akan datang yang kedua kali, menjemput orang-orang yang percaya kepada tempat kemuliaan yang telah Engkau sediakan di Yerusalem baru itu. Dan pada hari ini Tuhan, kami mohon berkat Tuhan turun ke atas kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan mengarahkan wajah kita dan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, turun menangis berkati melihara kita mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Satu dus jenak. Amin. Selamat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.